Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan terkait organisasi profesi BK. Anggota dari kelompok 11 sendiri terdiri dari Pina Febrian dan juga Hairul Anwar. Nah, di sini ada beberapa bahasan yang akan kita bahas, yaitu definisi ABKIN, sejarah ABKIN, tujuan ABKIN, divisi-divisi ABKIN, fungsi dan susunan organisasi ABKIN, serta tugas dan wewenangnya. Nah, di sini ada definisi ABKIN. ABKIN merupakan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia yang merupakan organisasi profesi di Indonesia. Organisasi BK tentunya yang beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Awalnya organisasi ini dinamakan Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau disingkat sebagai IPBI. Nah, selanjutnya ada sejarah ABKIN. Nah, ABKIN ini merupakan salah satu asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia yang pada awalnya bernama IPBI atau kepanjangan dari Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia yang didirikan tanggal 17 Desember tahun 1975. Nah, kemudian IPBI berubah nama menjadi ABKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, diubah pada tanggal 15 Maret tahun 2001 berdasarkan hasil kongres di Bandar Lampung. Selanjutnya ada tujuan ABKIN. Tujuan ABKIN ini merupakan ada 3, yaitu aktif dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan dengan jalan memberikan sumbangan pemikiran dan menunjang pelaksanaan program yang menjadi garis kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan serta memajukan bimbingan dan konseling sebagai ilmu dan profesi yang bermartabat dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Dan yang terakhir merupakan mempertinggi kesadaran, sikap, serta kemampuan profesional konselor agar berhasil guna dan berdaya guna dalam menjalankan tugasnya. Nah, selanjutnya ada susunan organisasi ABKIN berdasarkan ADART ABKIN, terdiri dari organisasi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan juga tingkat kabupaten atau kota di seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama ada organisasi tingkat nasional atau disebut juga sebagai pengurus besar atau PB ABKIN, yang merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi dan yang bertanggung jawab kepada Kongres ABKIN. Kemudian ada juga organisasi tingkat provinsi, yaitu disebut dengan pengurus daerah atau PD ABKIN, yang merupakan badan pelaksana organisasi tingkat provinsi dan bertanggung jawab kepada konferensi daerah atau Koferda. Dan yang paling terakhir merupakan organisasi tingkat kabupaten atau kota yang disebut sebagai pengurus cabang atau PC ABKIN, yang merupakan pelaksana organisasi tingkat kabupaten atau kota dan bertanggung jawab kepada konferensi cabang atau Koferca. Yang selanjutnya ada divisi-divisi ABKIN. Nah, divisi-divisi ABKIN ini terdiri dari 4 divisi. Yang pertama, Ikatan Bimbingan dan Konseling Perguruan Tinggi atau yang disingkat sebagai IBKPT. IBKPT ini merupakan organisasi pengajar bimbingan dan konseling di perguruan tinggi yang merupakan salah satu divisi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Selanjutnya ada Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah atau yang disingkat sebagai IBKS. Merupakan organisasi guru bimbingan dan konseling sekolah yang merupakan salah satu divisi dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Nah, yang ketiga ada Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau yang disingkat sebagai IIBKIN. Merupakan organisasi instrumentasi bimbingan dan konseling yang merupakan salah satu divisi ABKIN juga. Dan yang terakhir ada Ikatan Konselor Indonesia atau yang biasa disingkat sebagai IKI, merupakan organisasi profesi yang menghimpun seluruh konselor yang ada di Indonesia. Konselor sendiri yaitu suatu profesi yang melayani konseling bagi masyarakat. Gerakan konseling di Indonesia yang dimulai sejak awal tahun 1960-an telah berkembang dan berhasil mewujudkan secara nyata kegiatan konseling sebagai pelayanan informasi bagi warga masyarakat luas.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok 11 sampaikan pada video kali ini. Semoga materinya bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.